Gesang atau yang sekarang jadi Pagesangan itu ternyata disebutkan dalam 5 prasasti masa klasik. Bayangkan ibu bapak, 5 prasasti. Surabaya saja itu hanya disebutkan dalam 1 prasasti, prasasti Canggu. Tapi Gesang 5 prasasti. Yang aslinya itu terdiri dari 14 lempeng ya. Cuman ini yang diduplikat oleh warga Pagesangan adalah yang 1 lempeng yang menyebutkan Gesang. Ya nanti setelah acara ini bisa dilihat. Ini pakai aksaranya aksara Jawa kuna, bukan Ono Coroko. Kalau Ono Coroko itu Jawa baru ya. Ini aksara Kawi atau Jawa kuna. Gesang buyut karwabanu winekasi segala. Jadi Gesang tersebut diundang. Buyutnya yang hadir namanya buyut karwabanu winekas si segalalap. Dia membawa sesajian berupa segalalap, segolalap. Jika masuk sana disebutlah itu I Gesang. Kemudian I Bungkul, sekarang jadi Bungkul, ono makame Kagem Bungkul. Juga tepi sungai. Baru yang berikutnya I Surabaya. Baru Surabaya disebutkan dalam pertentangan. Laporan kajian resmi dari tim Purbakala Trawulan mengatakan bahwa ini bata kuno, bata yang umurnya ratusan tahun. Ini bukti arkeologis bahwa peradaban Pagesangan ini memang seperti yang disebutkan dalam prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu Wilujeng. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat, terima kasih buat Pak Yudi Kurniawan selaku Lurah Pagesangan, para tokoh masyarakat Pagesangan, kepada para tokoh agama di sekitar wilayah Pagesangan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya ada di slide saya itu, Mas TP Wijoyo. Itu ada TP itu bukan Tugu Pahlawan ya Ibu ya, bukan Tunjungan Plaza. Itu nama saya TP Wijoyo. Biasanya dipanggil Mas TP boleh, Cak TP boleh. Saya tergabung dalam komunitas Begandring Surabaya, yang mana komunitas Begandring Surabaya ini wuri-wuri sejarah khususnya wilayah Surabaya. Alhamdulillah, penetapan hari jadi Pagesangan yang digagas mulai tahun lalu, tahun 2023, dan sekarang menginjak yang tahun 2024, kita bisa berkumpul, bisa bersyukur, bisa rukun guyub sesarengan, terutama khususan warga Pagesangan. Oke, saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah Pagesangan ya. Ibu-ibu yang belakang bapak-bapak kelihatan ya slide-nya ya, kelihatan nggih? Kalau nggak kelihatan bisa maju. Ya. Ini saya beri judul slide saya, Gesang lebih tua dari Surabaya. Wah, tepuk tangan. Loh, kok bisa? Nah, ada dasarnya saya menyebut seperti itu ya. Nah, ini karena data kajian sejarah yang saya telusuri memang menyebutkan seperti itu. Jadi keberadaan Kampung Pagesangan yang dulu nama kunonya adalah Gesang. Jadi Pagesangan itu nama kunonya Gesang. Makanya tidak heran kalau ada warga sekarang masih nyebut, kok narik Gesang? Nah, iya kan? Gesang. Pada akhirnya ditambahi pa karo an, jadi Pagesangan. Ya, itu mengalami perkembangan akronim namanya ya. Oke, langsung aja next. Nah, Gesang atau yang sekarang jadi Pagesangan itu ternyata disebutkan dalam 5 prasasti masa klasik. Bayangkan ibu bapak, 5 prasasti. Surabaya saja itu hanya disebutkan dalam 1 prasasti, prasasti Canggu. Tapi Gesang 5 prasasti. Nah itu
bisa dilihat di tabel saya. Yang paling tertua itu prasasti Bungur Lor atau disebut prasasti Kancana. Jadi itu masa Medang Mataram abad 9, tepatnya tahun Masehnya 860. Kalau tahun Sakanya 782 Saka. Ya, itu Gesang sudah disebutkan dalam prasasti Kancana atau Bungur Lor. Dan inilah prasasti yang dibuat rujukan hari jadi Pagesangan. Karena di prasasti itu penanggalan Sakanya jika dikonversi Masehi ketemunya tanggal 31 Oktober ya 860 Masehi. Jadi tepat sekarang 31 Oktober. Ya, tepuk tangan buat Pagesangan. Nah, prasasti yang kedua itu disebutkan dalam prasasti Kagurukan masa Airlangga ya, tahunnya 1023 Masehi. Yang ketiga prasasti Canggu, itu juga disebutkan, itu masa Majapahit yang dikeluarkan oleh Sri Rajasa Nagara atau Hayam Wuruk tahun 1358. Yang keempat prasasti Salamande yang dikeluarkan tahun 1394 oleh Raja Wikramawardhana masa Majapahit. Dan yang kelima prasasti Patapan II dikeluarkan tahun 1418 Masehi, juga sama masa pemerintahan Raja Wikramawardhana Majapahit. Ya, kalau ngomong Majapahit pasti semua tahu ya, Mojopahit itu yang kerajaan yang legenda sekali dan semua pasti tahu ya. Oke, next. Nah, ini yang pertama prasasti Kencana atau Bungur Lor dikeluarkan tahun 782 Saka. Ya, kalau teman-teman umat Hindu pasti sudah tidak asing ya dengan tahun Saka. Nah, tahun Saka itu kalau dikonversi Masehi ditambah 78. Itu kalau Saka masa Jawa Kuna. Nah, ketemunya itu 860 Masehi. Tapi prasasti Kencana ini berupa lempeng. Prasasti lempeng atau disebut Tamra Prasasti yang ditinulat masa Majapahit. Jadi prasasti Peneguhan Sima tahun 860 Masehi ditetapkan lagi masa Majapahit. Itu namanya tinulat. Nah, next. Nah, prasastinya sekarang tersimpan di Museum Rijks, Museum for Volkenkunde Leiden Belanda. Jadi prasasti itu di Belanda Bapak Ibu. Nah, ini Walanda, Nederland. Ya, lu kok iso nang Londo? Nah, karena pada masa kolonial banyak artefak-artefak dari Nusantara kita ini yang dijarah atau dibawa oleh Belanda. Jadi saya ingin prasasti ini parkir nang Londo. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena warga Pagesangan sudah buat duplikatnya. Nah, ini duplikatnya. Ya, tepuk tangan ya. Asli. Yang aslinya itu terdiri dari 14 lempeng ya. Cuman ini yang diduplikat oleh warga Pagesangan adalah yang satu lempeng yang menyebutkan Gesang. Ya, nanti setelah acara ini bisa dilihat. Ini pakai aksaranya aksara Jawa Kuna, bukan Ono Coroko. Kalau Ono Coroko itu Jawa Baru ya. Ini aksara Kawi atau Jawa Kuna. Next. Nah, prasasti Kencana itu dikeluarkan oleh Raja Medang, namanya Rakai Kayuwangi. Medang Mataram itu kalau di dalam buku sejarah disebut kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu kalau di dalam sejarah nasional Indonesia ya. Nah, itu isinya penetapan Sima itu anugerah kepada desa Bungur Lor. Sebenarnya Bungur Lor yang diberi Sima oleh Raja Medang terkait ada pemeliharaan bangunan suci yang namanya Kancana. Nah, pada saat proses penganugerahan Sima diundanglah para tokoh-tokoh buyut Wanua tepi Siring atau desa sekitar. Salah satunya yang disebutkan adalah Gesang. Itu. Ya, next. Nah, itu lempeng 9B itu menyebut para tokoh yang diundang dalam anugerah Sima Prasasti Bungur Lor. Yang pertama adalah I Kurya. Kurya itu nama desa. Kurya sekarang jadi Kuresari. Ngertos ke Kuresari? Kuresari itu sekarang ikut Kecamatan Waru Sidoarjo. Nama kunonya Kurya. Kemudian I Wagai. Wagai sekarang jadi Wage Kumeldarjo ya. Yang tiga I Gesang. Nah, itu I Gesang Buyut Karwabanu Winekasi Segalalau. Jadi Gesang diundang. Buyutnya yang hadir namanya Buyut Karwabanu.
Winekas si segalalap. Dia membawa sesajian berupa segalalap, segolalap Bapak Ibu. Makanya Pak Kesan kudu ngedekno potensine segolalap. Iya. Peninggalannya buyut Karwabanu. Ya, engko ana kuliner nyar segolalap Pagesangan. Oh, keren gak? Iya. Kan SBK kulinernya sudah ada ya Pak Kesangan ya. Nah, itu nanti bisa menjadi potensi kuliner budaya. Lho apa kok segolalap? Oh itu tersebut dalam prasasti kok. Ya, bayang teman segolalap zaman dhisik saya tidak tahu isine opo karo aku. Mosok tahu tempe terong ya gak ngerti. Tapi disebutnya segalalap. Terus kemudian ada Pacaan. Pacaan itu nama daerah yang sekarang hilang nama itu. Kira-kira sekarang di daerah dekatnya Jagir. Jagir sekarang mungkin sekarang berubah jadi Lumumba atau Kampung Ngagel Tirto. Apa itu? Wurungkut, Rongkut, Pak. Bayang Rongkut terus kesebut. Nama kunanya Rongkut itu Wurungkut. Ya, saya kira di Rongkut. Nah, Rongkut luas sekarang. Ono Rongkut Kidul, Rongkut Lor, Rongkut Opo ya. Dulu masih desa Wurungkut. Kemudian ada lagi desa Kulupan. Nah, Kulupan ini saya tidak tahu, hilang itu namanya sebenarnya. Ganting masih ada, Ganting, cedek gedangan ya salah. Kemudian ada Pamasangan, saya tadi Masangan. Kemudian ada Winpedi, Pedi ada Mas Yan, itu Kecamatan Gedangan. Dan Camunda, Camunda itu yang diduga sekarang jadi Cemandi, Darjo. Jadi itu nama-nama kuno Bapak Ibu. Ya termasuk Gesang sudah disebutkan. Gesang, bukan Pagesangan, waktu itu masih Gesang. Oke, next. Nah, itu yang saya lingkari itu duplikannya penyebutan Gesang yang juga ada nanti di duplikat prasasinya ya. Gesang Buyut Karwabanyu Winekas segalalap. Nanya itu pakai na tanda atas itu bacanya nya. Jadi tulisannya Karwabanyu tapi dialeknya nyebutnya Karwabanyu Winekas segalalap. Itu buyutnya sampean. Buyutnya Gesang abad 9. Bayangno. Iya, abad 9 baru lahir kabeh ya. Berapa generasi itu kalau sekarang ya. Next. Nah, penanggalannya setelah diteliti oleh para ahli sejarawan, ketemunya Masehinya 31 Oktober 860 Masehi. Ya hari ini. Ya. Oke, next. Nah, ini foto saya bersama Pak Lurah, Pak Yudi Kurniawan sama Pak LPMK, Pak Sulak. Itu penyerahan duplikat prasasti Kencana. Nah, itu ya. Alhamdulillah saya foto karo Pak Lurah ya. Next. Kemudian yang kedua prasasti Kagurukan. Ini juga nyebut Gesang. Ini masa Airlangga, Raja Airlangga. Ya, jadi setelah masa Medang itu akhirnya perpindahan wilayah kekuasaannya itu dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur, yaitu Empu Sindok kalau dalam sejarah. Akhirnya Empu Sindok membentuk dinasti Wangsa Isyana sampai turun ke Airlangga. Airlangga itu ibunya namanya siapa? Siapa namanya? Siapa Pak? Namanya ibunya Airlangga Pak? Ya, ibunya itu anaknya Raja Medang. Ya, saya lupa namanya. Siapa? Silakan di-browsing nanti. Kalau bapaknya Raja Bali Udayana, Wangsa Udayana ya. Kalau ibunya itu dari Medang. Makanya Airlangga itu beseran. Ibu Jawa, bapak yang Bali. Ya. Dan salah satu peninggalannya yang paling tertua Airlangga itu Jolotundo, pertirtaan Jolotundo, Trawas. Itu ada angka tahun di sebelah kanannya itu 899 Saka ya. Nah, itu juga menyebut Gesang. Nah, itu. Bahkan juga nyebut daerah namanya Kara kalau nggak salah. Itu kata Kara. Kara disebut. Di Kara itu saya Kara. Kok kono ya lo, Kara itu tuwek berarti ya. Next. Kemudian Pasar Canggu. Nah, kalau Canggu ini menyebutkan banyak daerah-daerah. Karena apa? Karena konteksnya Pasar Canggu ini yang disebutkan adalah desa-desa tepian sungai atau disebut Naditira Pradesa. Nah, desa-desa tepian sungai, mulai Canggu sana, Mojokerto sampai masuk ke mana sungainya sana ya. Nah, ketika masuk sana disebutlah itu Gesang. Kemudian Bungkul, sekarang jadi Bungkul. Ono makame Ageng Bungkul, juga tepi sungai. Baru yang berikutnya Surabaya. Baru Surabaya disebutkan dalam Prasasti Canggu. Jadi Surabaya itu baru muncul di Prasasti Canggu. Nek Gesang mau wis disebut lebih dulu ya. Nah, makanya lebih tua Gesang itu. Baru Surabaya. Surabaya juga desa, bukan Surabaya sekarang, masih desa kecil yang saya duga
Desa Surabaya itu antara Penele sampai Tugu Pahlawan. Itu dulu desa Surabaya. Yang akhirnya sungainya terbelah dua, yang kiri sungai Surabaya sampai Morokrembangan, yang kanan ke arah kali Pegirian ke Ampel. Jadi itu terbelah oleh dua sungai, sungai kuno itu ya. Next. Nah, prasasti Canggu tadi itu berbicara, ada keterangannya, mua prakaraning nadi tirapra desa astananing anambangi. Itu bahasa Jawa kuna, yang artinya desa-desa tepian sungai ini berjasa atas penambangan. Astananing anambangi, penambangan. Makanya di Gesang masih ada penambangan, iya betul ya. Nah, dulu orang zaman dulu itu belum banyak apa namanya jembatan, jadi menghubungkan antar sungai itu dengan penambangan, dan masih ada apa namanya pagesangan. Nah ini juga perlu dilestarikan ini. Engkau saya hilang, wes tinggal cerita anak putu ya. Nah, apalagi generasi saiki sekarang. Ya. Next. Nah ini aksaranya yang tertulis dalam prasasti Canggu. Jadi Gesang itu kalau dalam prasasti disebut dua, kadang disebut gesang, ge pakai pepet, gesang, ya sa terus dicicak, gesang. Tapi ada juga ga langsung sya langsung centang, jadi gesang, nah, gitu. Gak gesang. Kalau prasasti Canggu tulisnya gesang, gak pakai paham ya? Wong Jawa itu nyebut itu telu bu, bebek karo bebek tulisnya ya Allah. Makanya di dalam monocoroko itu nek pepet gaya pepet, nek gaya taling. Jadi wong Jawa itu kosakatanya kaya. Ini ono telu, ya tempe apa tempe, kalau nulisnya beda ya, bener. Nek saya kiai ngono tok ya. One ono loro, o ambek o, loro apa loro? Ayo, piye nulis loro apa? Loro itu ngene, nek loro itu sakit, nek sing bener nulis loro itu lara, pakai a diakritik a, ono pentole, lara itu macane loro, loro sorry. Ono Solo ambek Solo, sing bener Solo apa Solo? Sama nek nyomot Solo, diseneni Pak Jokowi zaman. Solo, sing bener itu Solo, bukan Solo. Makanya ono Solo 3. Mosok Solo 3. Ya, sing bener itu Solo, Bapak Ibu ya. Tapi gak apa-apa, Solo ya gak apa-apa, Solo ya gak apa-apa. Nah, itu Bukul dan itu Surabaya. Surabaya pun ditulis pakai diakritik ca ekor, c ekor, c kleret, itu bacanya sya. Sya, makanya syaka ya, bukan saka, syaka yang benar. Ya, soalnya di aksara Jawa kuno itu ada sa, ada sya. Pada karo huruf Wijaya Arab, ono sin, ono shin, ya betul kan? Nah itu beda. Nah, ada Jawa kuno aja itu bacanya Surabaya. Jadi ini artinya Sura itu berani, bahaya itu bahaya. Dudu iwak suro karo hiu iku legenda. Iya, suro karo boyo. Gak ono iwak suro itu, saya browsing nggak ada. Iya, iwak iku dongengan legenda ke zaman Belanda. Dhisik dadi unen-unene karo Mbah Buyut. Dhisik ono iwak suro karo boyo tukaran. Bulet. Nah, makane patunge bulet, tarung ya. Iku legenda. Tapi kalau dari sejarah Surabaya itu artinya berani bahaya. Makanya tadi nih saya bonek, wani, ya waduh nekat, karena berani bahaya. Next. Nah kemudian prasasti Selomandi itu juga dilakukan oleh masa Majapahit juga menyebut Gesang. Bahkan disebut para wadana buyut i Gesang. Wadana itu akhirnya jadi wedono, itu jabatan lama. Ya dulu sebelum zaman kolonial Belanda itu ada jabatan wedono yang memerintah kawedanan. Belum ada kecamatan. Akhirnya wilayah kawedanan dihapus menjadi kecamatan. Kalau di Sidoarjo itu ada 6 kawedanan. Kawedanan Taman, Kawedanan Porong, Kawedanan Bulak, Kawedanan Taman, saya jadi kecamatan KB. Surabaya juga gitu, ya. Ada Kawedanan Simo, ada Kawedanan Ampel. Sekarang hilang, sekarang jadi kecamatan. Nah itu disebutkan para wadana, jadi pejabat-pejabat buyut yang ada di Gesang. Jadi buyut Gesang itu dulu ada jabatan wadana buyut.
artinya orang yang dituahkan untuk di wilayah sekitarnya. Makanya saya duga dulu wilayahnya Gesang itu luas, Bapak Ibu, gak mungkin Gesang itu bisa jadi sampai sepanjang. Makanya tonggo ini Gesang orang jenenge Simowau. Simo itu Sima. Bahwa Gesang itu dulu pernah dianugerahi Sima. Sima itu anugerah dari raja yang mana diberikan agar rakyatnya bebas atau keringanan bayar pajak. Itu namanya Sima. Zaman dhisik wargae dikai keringanan atau bebas pajak, seneng nggak kira-kira? Seneng. Ya apa saiki? Wes gak usah bayar pajak motor, seneng. Itu Sima zaman dulu ya. Next. Kemudian prasasti Patapan ini juga nyebut I Gesang. Nah itu bahkan ada gelarnya Sri Wacnana Angganapati. Itu yang saya duga adalah pejabat yang mana disebut Buyut Wadana tadi. Jadi ada pejabat lokal tapi yang berpengaruh pada wilayah sekitar. Jadi 5 prasasti nyebut Gesang. Makanya waktu pertama kali saya diundang Pak Bambang sama Pak Ulam, Mas TP bisa nggak nyari data tentang Pagesangan? Langsung saya tersenyum. Alhamdulillah Pak, jodoh sampean. Pagesangan itu 5 prasasti. Tepuk tangan buat Pagesangan. Wilayah lain tidak ada. Ya, saya di kapan hari ngobrol sama sesepuhnya Sememi. Tahu Sememi ya? Surabaya Barat. Mas, ono Mas, datanya Sememi. Waduh, guru nemu awak. Ya itu ya. Next. Nah ini bukti arkeologis. Apa buktinya kalau Pagesangan itu wilayah yang tua sekali? Mari kita lihat. Next. Yang pertama masih ada punden-punden yang dikeramatkan. Ya, salah satunya punden Bakrio. Tahu Bapak Ibu? Nah, katanya orang tokoh sepuh Pagesangan, saya diceritani itu dulu ada 3 punden katanya. Mbak Krio, Mbak Gede, sama di belakangnya ini Mbak Pulosani ya. Nah, tapi yang ada sekarang tinggal 2, Mbak Krio dan oke next. Ini Mbak Gede. Nah itu lihat Mbak Gede ngarep omahe wong sekarang. Ya, artinya punden itu sebuah tempat yang menjadi tetenger di sebuah desa yang mana dihubungkan dengan tokoh Sang Babat Alas. Itu namanya punden. Makanya di setiap wilayah itu selalu ada punden ya, dan punden-punden yang setelah saya kunjungi banyak itu rata-rata mengandung unsur arkeologis karena dulunya bekas tempat-tempat bersejarah, paham ya? Nah, next. Nah kemudian ada temuan bata kuno. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat itu batane gede Bu Bapak ya, itu ukurannya ya, sorry nggak saya angkat, gak kuat aku ya. Bisa dilihat panjangnya 40 cm, lebarnya 22, tebalnya 10 cm. Kira-kira kayak bangun omah kuat ini. Ini ditemukan di makam umum Pagesangan. Saya dikabari oleh tokoh masyarakat, kemudian saya sarankan untuk dilakukan penelitian oleh kantor BPCB Trawulan, sekarang jadi BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan akhirnya ini hasil laporannya. Laporan kajian resmi dari tim Purbakala Trawulan mengatakan bahwa ini bata kuno, bata yang umurnya ratusan tahun. Ini bukti arkeologis bahwa peradaban Pagesangan ini memang seperti yang disebutkan dalam prasasti. Oke next. Nah itu kajiannya oleh tim BPK, sekarang dulu namanya BPCB ya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, sekarang jadi BPK. BPK itu Balai Pelestarian Kebudayaan Trawulan Jawa Timur. Jadi BPK ini yang ngurusi situs Purbakala sak Jawa Timur. Nah, kebetulan saya banyak kenal baik sama teman-teman BPK ya. Next. Nah ini Pagesangan dari masa ke masa, dari peta. Saya mengumpulkan peta-peta lama yang nyebut Gesang ya. Next. Jadi ini peta 1706. Ini dibuat oleh pemerintah VOC Belanda ketika peristiwa Untung Suropati. Jadi justru Pagesangan nggak kesebut, yang disebut malah yang saya kotai itu sepanjang sama Kara sama Tintang. Ketintang masih tertulis Tintang itu, Titang apa Tintang itu? Titang yang diduga dari pohon titang, pohonnya sudah punah ya. Nah kenapa Gesang nggak disebut? Pada akhirnya Pagesangan yang wilayah klasik masa kerajaan itu luas, akhirnya ketika masa VOC Belanda datang, VOC itu mengklaster, makanya akhirnya yang paling rame
sepertinya wilayah sepanjang yang terkenal dengan Kampung Bandar Pereng. Makanya kalau jenengan lewat Kampung Bandar Pereng itu banyak bangunan kolonial masa Belanda. Sepertinya sana yang lebih ramai dari sini, sehingga eksistensi Pagesangan mulai mengecil. Ya, lihat itu ramenya ini masa VOC. Jadi VOC itu perusahaannya Belanda, ya. VOC, Verenigd Oost-Indisch Company. Wong Jawa nek nyebut company jadi company. Mana yang ada Londo company ya. Next. Kemudian ini peta 1724 sama. Gesang nggak tersebut malah diwakili sepanjang. Sepanjang sudah mulai rame. Nah itu ada sepanjang. Ya. Jadi artinya sepertinya Gesang ini zaman Belanda wis mulai disisihkan. Oh di anak Irino. Kira-kira ngono balik. Wargane balik menenang sawah. Bukan yang rame sedulu zaman Majapahit. Oke, next. Nah baru peta 1830 itu baru sebut Gesang muncul mana Gesang nah peta 1830 itu pada karo perangi Diponegoro. Nah itu muncul Gesang, masih tulisannya Gesang. Next. Kemudian peta 1871 itu juga D Gesang, D itu desa Gesang, si deso berarti sing mimpin jenenge kepala desa ya. Nah itu Gesang, atasnya Gesang iku orang kampung jenenge Cemukuk, wis gak ono iku ilang Cemukuk itu. Ada tak Cemukuk? Tahu krungu desa Cemukuk, lore Gesang biyen ono. Mungkin bapak-bapak pernah dengar Cemukuk, nggak ada, hilang itu ya. Kalau wetannya timurnya itu desa Gayungan. Tuh ono Gayungan itu wetannya Gesang, tertulis dalam peta ya. Next. Nah ini peta 1892 Gesang kesebut. Terus selatannya Sumowau, Simowau. Terus Bandar, terus apa itu? Mangunan, Turi, Ketegan. Nah ini peta 1892 ini kolonial, zaman Londo jelas ya. Gesang tersebut. Next. Nah 1905 Gesang masih disebut Gesang. Nah itu lihat, bahkan wetani ono rel Gesang, mulai bangun rel. Jadi Londo bangun rel kereta api itu mulai tahun 1870-an sampai 1890-an. Makanya peta ini dibuat rel wis dadi. Nek tadi rel gak ono, baru zaman Belanda wetani Gesang ono rel. Betul ya? Nah, itu ono ketok rel itu yang garis hitam putih itu tandanya rel kereta api. Next. Kemudian 1915 itu juga ada Gesang, itu saya kotak itu Gesang. Bahkan ada tanda bulan sabit itu makam yang sekarang jadi makam umum Pagesangan, yang temuan asal foto kuno ini ya, foto lawas. Next. 19 ini saya besarkan sama itu Gesang ya, sama dengan tadi. Next. Nah ini 1925 baru jenenge Pagesangan. Berarti perubahan dari Gesang ke Pagesangan antara 1915 sampai 1925 mulai ditulis Pagesangan itu. Ngetos ya Bapak Ibu. Ini peta ini saya ngomong, juga aku saya ngomong loh ya. Saya hanya menyampaikan ini peta. Saya ngumpulkan peta dari tahun ke tahun ini ya. Nanti bisa per peta ini di print Pak Lurah ya, Pak Lurah, di tempelek nanggone kantor lah. Ben warga itu lah, enggak apa-apa ya. Di print di KIP Gora. Oke, next. Kemudian peta 1938 juga nyebut Pagesangan. Wis jenenge Pagesangan, dudu Gesang maneh pisan ya. Pagesangan. Ono Gunung Sari, ono Balas Klomprek, itu kelihatan itu ya. Ya, next. Kemudian 1943 itu masa kemerdekaan juga Pagesangan. Ya, sudah muncul. Next. Nah, jadi kesimpulannya wilayah Gesang yang kini menjadi Pagesangan itu sudah tersebut tercatat mulai abad 9 sampai abad 15. Jadi merupakan kawasan yang sangat tua ya, dengan diperingati sekarang umurnya 1164. Loh, bayang Mas, itu pertanyaan dong jangan. Kira-kira ganti presiden piro iku sana iki? Kira-kira ya, sampai presiden yang baru ini Prabowo ya, Pak Prabowo. Jelali. Ya saiki pigorae nang kantor-kantor diganti. Wajahnya Pak Prabowo, itu Pak Jokowi ya ini. Iya. Kemarin di kantor saya itu begitu dilantik langsung ganti. Wah, langsung tuku Pak. Ya tuku, masuk ngeprint, masuk foto cilik. Ya, karena itu pemimpinnya
yang syah yang kita hormati, Bapak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran itu ya harus kita hormati. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.